Selamat untuk kita semua Bapak Ibu. Setelah kita dari unit 4 yaitu membaca kata, mari kita lanjut ke unit 5 yaitu kelancaran membaca. Jadi ini fokusnya di kelancaran membaca peserta didik. Baik, latar belakang yang pertama, kelancaran membaca berpengaruh terhadap pemahaman siswa. Yang kedua, kelancaran membaca tidak dapat berkembang dengan sendirinya. Keterampilan ini perlu dibelajarkan. Dan yang ketiga, guru dituntut mampu mengembangkan kelancaran membaca siswa dengan menerapkan berbagai strategi membaca. Jadi ini tugas besar untuk kita Bapak Ibu. Jadi tujuan setelah kita mengikuti sesi ini, Bapak Ibu mampu yang pertama, mengidentifikasi 4 komponen kelancaran membaca. Yang kedua, menerapkan berbagai strategi untuk mendukung kelancaran membaca. Jadi, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada materi inti, kita curah pendapat sama seperti yang saya sudah sampaikan dari video-video sebelumnya. Jadi, curah pendapat ini Bapak Ibu langsung komentar saja di bagian komentar di YouTube. Yang pertama, apa ciri anak yang lancar membaca? Yang kedua, bagaimana pengalaman Bapak Ibu membantu mengembangkan kemampuan kelancaran membaca siswa? Yuk, silahkan di komentar ya Bapak Ibu. Jadi, seorang anak disebut lancar membacanya jika ia dapat membaca dengan otomatis, akurat, cepat, dan menggunakan ekspresi yang sesuai. Jadi, kalau dalam asesmen yang Bapak Ibu sudah lakukan, sebelum kita masuk ke kegiatan ini, Bapak Ibu sudah tahu. Jadi, hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika anak itu dikatakan dia membaca lancar. Baik, apa yang Bapak Ibu temukan tentang pembaca yang lancar? Yang pertama, dia mengenali kata secara otomatis. Yang kedua, membaca dengan lancar. Yang ketiga, membaca dengan tepat. Yang keempat, membaca dengan menggunakan ekspresi. Kalau anak dikatakan membaca lancar, kelancaran membaca. Apa yang Anda temukan tentang pembaca yang belum lancar? Yang pertama, membaca dengan lamban. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan bahwa membaca dengan lambat itu menandakan bahwa anak belum lancar membaca. Yang kedua, membaca dengan mengejar. Berarti anak belum lancar membaca. Yang ketiga, membaca kata per kata. Dan yang keempat, pemenggalan kata yang kurang pas. Oke, Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu sudah tahu ketika melakukan asesmen. Jadi ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, jangan sampai hal-hal yang Bapak Ibu temukan anak-anak belum mampu membaca lancar, tetapi Bapak Ibu centang atau memberikan poin di membaca lancar bahwa anak tersebut sudah tahu membaca. Untuk dalam hal ini membaca lancar. Baik, 4 komponen kelancaran membaca. Jadi kelancaran membaca itu ada 4 komponen Bapak Ibu. Yang pertama itu otomatisasi. Jadi yang pertama otomatisasi. Jadi anak dapat langsung mengenali kata. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, keakuratan membaca kata. Jadi anak dapat membaca kata dengan benar. Dan yang ketiga, kecepatan membaca kata. Jadi anak tersebut dapat membaca kata dengan tepat ketika ia menemukan kata baru. Ia memperlambat bacanya, tetapi ia segera dapat melanjutkan membaca. Dan yang keempat, ekspresi. Anak dapat menggunakan intonasi, tempo, dan pemenggalan kata yang benar. Oke, kita lanjut. Jadi, strategi membaca untuk meningkatkan kemampuan membaca lancar. Bagian pertama, membaca bersama. Guru membaca cerita untuk siswa di kelas, memberikan contoh membaca lancar, membaca cerita untuk anak
ada kalanya siswa melanjutkan kalimat berikutnya. Media yang dapat digunakan guru yaitu big book. Ya, big book ini dalam beberapa unit ini saya sudah menjelaskan bahwa big book itu sangat berperan penting ketika kita membantu anak untuk membaca lancar. Jadi yang berikut permodelan membaca. Yang kedua, guru membaca satu atau dua kalimat. Anak-anak kemudian membaca ulang kalimat tersebut. Sama seperti yang baru dilakukan guru. Kegiatan ini terus dilakukan hingga guru dan siswa selesai membaca semua kalimat dalam teks tersebut. Media yang dapat digunakan juga tetap sama, bisa gunakan big book. Refleksi yang pertama, mengapa harus memiliki kelancaran membaca? Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh guru agar siswa lancar membaca? Ayo silahkan komen di bawah ya Bapak Ibu. Jika seorang tidak dapat membaca dengan lancar, ia akan membutuhkan waktu banyak untuk membaca kata demi kata sehingga tidak cukup waktu untuk menangkap makna atau arti dari apa yang sedang dibacanya. Yang kedua, penerapan strategi yang tepat dapat meningkatkan kelancaran membaca siswa. Tugas Bapak Ibu yang pertama, kita masih ada tugas lagi di bagian unit kelima ini. Jadi yang pertama, praktikan salah satu atau kedua strategi meningkatkan kelancaran membaca siswa di kelas. Yang kedua, siapkan dan bawa dokumen terkait praktik penerapan strategi tersebut untuk dibawa pada pertemuan berikutnya. Yang ketiga, dokumen dapat berupa karya siswa jika ada, buku atau media yang digunakan, foto kegiatan pembelajaran, video kegiatan pembelajaran jika ada, atau dokumen lain yang terkait. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga lewat video ini menginspirasi Bapak Ibu, menambah pengetahuan, sehingga Bapak Ibu dalam kegiatan literasi, khususnya untuk membantu siswa membaca lancar, kelancaran membaca, siswa dapat cepat untuk memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua dan apa yang disusun dan disiapkan oleh Bapak Ibu semua sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu guru hebat dan SDN Baki Sumbai tetap jaya. Terima kasih.